Baik, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PBO akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang polimorfism. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adria Fatani Mama dengan NIM 3047. Saya Naufal Nasution dengan NIM 3055. Saya Lestari ini NIM 3011. Saya Reza Madalima dari NIM 231. Oh ya, saya Hilda Zulfati Hariri dengan NIM 3011. Saya Hilda Zulfati Putri dengan NIM akhir 3012. Oh baik, yang pertama adalah kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri, di sini kami menggunakan 3 subkelas yaitu online shop, menggambar, dan juga perbankan. Di online shop sendiri terdapat 3 subkelas yaitu elektronik, pakaian, dan buku. Di mana setiap subkelasnya override fungsi dari ongkir. Dan yang kedua adalah super kelas dari menggambar. Di sini menggambar menggunakan anak-anaknya atau chatnya dari menggambar, mengoverride fungsi gambar yang akan disesuaikan dengan bentuk masing-masing. Misalnya di sini ada lingkaran, persegi, panjang, lejukan, dan juga jajar gejang. Selanjutnya, dan di sini ada perbankan. Di perbankan sendiri terdapat metode yang akan di-override oleh chatnya, yaitu di penarikan akan melakukan override terhadap fungsinya, di mana giro dapat menarik di bawah 0 dan di debit tidak. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Nggak usah ya. Baik, di sini kita mulai masuk ke codingannya. Di sini untuk kelas program akan kami jelaskan di bagian akhir. Pertama di sini kita untuk public kelas online shop. Di sini ada sebuah deklarasi publik kelas untuk online shop, dan di sini ada atribut publiknya seperti string nama, harga yang tipe datanya adalah desimal, string kategori, ongkir, jarak, dan juga car. Nah, di sini kita akan membuat sebuah array untuk menyimpan semua produknya. Dan lalu private static in product count 0 ini untuk menginisialisasi jumlah produk yang saat ini tersedia. Berikutnya kita buat konstruktor untuk menginisialisasi objek online shop itu sendiri. Nah, lalu kita inisialisasi juga atribut-atributnya dan menambahkan objek saat ini ke dalam array dari all products. Lalu selanjutnya kita buat metode virtual untuk menghitung biaya ongkirnya. Di sini kita menggunakan parameter jarak dengan tipe data double. Lalu kita bisa panggil saja untuk biaya ongkirnya itu nanti ongkir dikali jarak. Kemudian selanjutnya kita akan membuat metode untuk mendapatkan semua produk yang diinputkan, yang dibuat begitu. Di sini kita
desimal total sama dengan 0, dan di sini kita untuk membuat apa ya, increment kembangan aja. Jadi nanti ini kita buat sebuah enter aja biasa. Kalau ini untuk setiap elemen dalam produk count, ini ada increment untuk kita detail setiap produknya. Kemudian bagian sini adalah kode untuk menghitung total data dari belanjanya. Jadi di sini kita akan mencetak dari nama produk dan juga harga produk. Lalu berikutnya ini adalah total dari belanjaannya. Jadi berapa barang yang kita input tadi. Lalu di sini kita return product untuk mendapatkan kembali nilai dari produk. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sebuah atau kelas dari kelas online shop yang bernama kelas elektronik. Jadi dengan atribut dengan polymorphism inheritance ini kita akan mendapatkan semua atribut dari parent kelasnya juga. Kemudian di sini kita membuat sebuah konstruktor untuk menginisialisasi objek dari elektronik. Nah, di soal di permintaannya adalah kita akan membuat ongkirnya berdasarkan jarak. Jadi di sini misalnya kita ambil base ongkir 10.000, nanti dia akan dikalikan dengan jarak berapa kilometer yang ya, jadi misalnya jaraknya 2 kilometer, maka 10.000 dikali 2. Baik, selanjutnya untuk pakaian akan diteruskan oleh rekan saya. Pakaian siapa? Pindah sudah unik. Oke, jadi yang kelas pakaian online shop itu menggunakan konsep pewarisan online shop, di mana konstruktor kelas pakaian itu mengambil dua parameter, yaitu nama sebagai string dan price sebagai desimal. Kemudian jaraknya itu dipakai base. Belum bisa soalnya. Oh, metode override ongkir yang double jarak ini menetapkan nilai ongkir menjadi 8.000 dan kemudian manggil metode ongkir 1 dari kelas Indo Online Shop. Bahwa ini ya. Jangan. Lalu kelas buku menggunakan konsep pewarisan online shop, di mana mengambil dua parameter, yaitu nama sebagai string dan price sebagai desimal. Lalu string tambahan buku ini menunjukkan bahwa setiap objek buku dibuat dan diinisialisasikan dengan nama, harga, dan kategori buku. Selanjutnya terdapat override dari metode ongkir double jarak, di mana menetapkan nilai ongkirnya yaitu 7.000 dan memanggil metode ongkir 1 dari kelas Indonesia Shop. Di dalam sampai 1 itu.
Udah. Gambar siap. Nah, pada kabar ini udah masuk. Aku kan udah tadi. Pada kelas gambar ini memiliki properti panjang, lebar, dan radius yang digunakan untuk menyimpan informasi dalam lebih gambar yaitu panjang dan lebar. Terdapat 3 konstruktor yang dalam buku tersebut yaitu menerima parameter yang sesuai. Selain itu terdapat metode gambar yang dideteksi sebagai visual kemudian untuk operate oleh profesional. Metode ini menghasilkan pesan tentang gambar menunjukkan bahwa metode ini menghasilkan pesan sedang gambar menunjukkan untuk kelas turunan. Berapa yang berapa? Kelas gambar yaitu terdapat turunan yaitu lingkaran, ini adalah konstruktor dari kelas lingkaran yang menerima yaitu parameter L yang memiliki radius lingkaran. Konstruktor ini memanggil konstruktor kelas dasar lingkaran dasar menggambar untuk menggunakan kata kunci base dengan memberikan nilai R sebagai argumen. Dengan demikian, nilai radius dari kelas dasar menggambar akan dinilai dengan nilai R. Public override point gambar ini adalah implementasi dari metode gambar. Dalam kelas lingkaran, metode gambar di override untuk menggambar lingkaran. Pada kelas persegi, kelas persegi menunjukkan bahwa kelas persegi ini mewarisi semua properti dan metode dari yang ada dalam kelas gambar. Persegi adalah keturunan dari gambar yaitu persegi akan memiliki semua atribut yang didefinisikan dalam gambar. Lalu persegi pada interior P dan interior L dengan base P dan L akan meneruskan nilai P dan L ini untuk digunakan untuk minimalisasi variabel panjang dan lebar dari kelas dasar. Untuk public override gambar adalah implementasi metode gambar yang berisi dari kelas gambar. Untuk memberikan perilaku khusus saat menggambar persegi. Pada contoh ini, metode mencetak pasang fungsi yang menggambarkan persegi dengan menggunakan nilai panjang dan lebar yang telah dihitung sebelumnya. Siap-siap gitu. Di sini terdapat kelas jejer genjang yang menunjukkan kelas tersebut mewarisi
terdapat kelas jajar genjang yang mewarisi semua properti dan metode yang ada dalam kelas menggambar. Lalu INT alas dan INT tinggi ini merupakan dua variabel anggota yang digunakan untuk menyimpan nilai alas dan tinggi dari jajar genjang. Publik jajar genjang ini merupakan konstruktor kelas jajar genjang yang menerima dua parameter yaitu alas dan tinggi. Lalu dalam konstruktor ini terdapat panggilan base yang mengarah pada konstruktor kelas dasar menggambar dengan merumuskan nilai 0 untuk panjang dan lebar yang digunakan untuk menginisialisasi variabel panjang dan lebar dari kelas dasar. Selanjutnya nilai alas dan tinggi dari kelas jajar genjang diinisialisasi dengan nilai yang diberikan pada sebagai argumen. Lalu public override void gambar ini merupakan implementasi metode gambar yang diwarisi dari kelas menggambar. Metode gambar di override untuk memberikan perilaku khusus saat menggambar jajar genjang. Pada contoh ini, metode ini mencetak pesan ke konsol yang menggambarkan jajar genjang menggunakan nilai alas dan tinggi yang telah diinisialisasi sebelumnya. Selanjutnya, kelas perbankan. Di sini terdapat sebuah kelas bernama perbankan dengan protected string nama, string rekening, double saldo, double bunga, sampai dengan 0,1 yang mendefinisikan beberapa properti yang akan digunakan dalam kelas ini, yaitu properti nama, nomor rekening, saldo, yang merupakan informasi yang berkaitan dengan akun bank. Lalu publik perbankan ini merupakan konstruktor untuk kelas perbankan yang menerima dua parameter yaitu nama dan nomor rekening. Ketika objek perbankan dibuat, konstruktor ini menginisialisasi nilai nama dan nomor rekening pada nilai yang diberikan. Lalu public void penyetoran ini merupakan metode untuk melakukan penyetoran ke akun bank yang menerima parameter duit merupakan jumlah uang yang akan disetorkan ke akun. Lalu public virtual void ini merupakan metode untuk memeriksa saldo akun. Metode ini mencetak informasi tentang nama pemilik akun, nomor rekening, dan saldo saat ini. Lalu metode ini juga mencetak perkiraan bunga yang akan diperoleh pada bulan depan berdasarkan saldo saat ini. Lalu public virtual void penarikan merupakan metode yang digunakan untuk melakukan penarikan dari akun bank yang menerima parameter yang merupakan jumlah uang yang akan ditarik. Dan pada metode ini bisa memeriksa apakah saldo mencukupi untuk penarikan tersebut. Jika mencukupi, maka akan dikurangi dan pesan berhasil penarikan akan dicetak. Dan jika tidak, maka akan mencetak bahwa saldo tidak mencukupi. Baik, yang selanjutnya adalah kelas giro, turunan dari kelas perbankan. Untuk kelas giro sendiri menginherit semua yang ada di kelas perbankan. Seperti di sini, konstruktor giro membuat konstruktor dengan parameter nama dan nomor rekening. Seperti dalam base-nya, nama dan nomor rekening. Dan di bawah ada public override void penarikan. Di sini untuk mengoverride fungsi di atas, yaitu public virtual void penarikan, yang dimana di sini pengguna dapat menarik di bawah 0. Misalnya apabila saldonya 0, pengguna dapat menarik hingga 100.000. Dan di sini bila sudah melebihi, bisa ada di if-nya, saldo dikurangi banyak, lebih kecil dari min 100.000. Apabila ini lebih kecil, maka akan melakukan ini, penarikan saldo melebihi batas 100.000 saldo Anda. Dan apabila tidak melebihi batasnya, akan mengurangi saldo. Di sini saldo sama dengan saldo dikurangi banyak, dan akan penarikan berhasil, dan akan menampilkan sisa saldo. Dan akan menampilkan banyak saldo yang masih bisa ditarik di bawah 0. Dan selanjutnya ada public override void check saldo. Di sini hanya mengoverride fungsi di atas untuk mencek saldo, dan menambahkan console write line tipe rekening yaitu giro, dan melakukan fungsi dari base-nya yaitu base check saldo di sini, dan akan ngeprint saldo dari rekening tersebut. Dan selanjutnya ada kelas debit dari
inherit dari perbankan. Di sini sama saja seperti yang di atas, akan tetapi di sini untuk fungsi penarikannya tidak ada hal spesial. Dan apabila di bawah 0 atau melebihi saldonya, maka akan seperti yang default tadi di atas, tidak akan melakukan penarikan. Tidak seperti giro yang bisa melakukan minus di bawah itu. Dan di sini hanya mengoperate poin cek saldo, yaitu mengoperate dengan menambah right line tipe rekening, yaitu debit. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke main program. Untuk di main program di sini membuat beberapa objek, yaitu objek bulat atau lingkaran dengan parameter argumen 12 dan menggambarnya, dan kotak, persegi panjang dan jajar genjang kemudian menggambarnya. Dan di sini ada objek elektronik, pakaian, dan buku. Dan setiap itu akan mengeprint ongkirnya. Dan di sini ada online shop get all product. Di sini untuk mengelis semua objek yang sudah dibuat oleh anak-anak dari superkelas online shop, yaitu elektronik, pakaian, dan buku. Dan di sini ada debit. Debit di sini untuk mengetes fungsi dari kelas di bawah, yaitu kelas debit, di mana kelas debit adalah anak dari superkelas perbankan. Mungkin bisa dicek untuk outputnya. Baik, di sini untuk output dari kode tadi. Pertama kita menggambar lingkaran dengan tadi input radiusnya itu adalah 12. Maka di sini akan tercetak luas sama dengan 452 Baik, di sini seperti yang di sini dengan parameter 12. Lalu di sini kita akan menggunakan yaitu ini akan tercetak berapa luas dari lingkaran yang kita objek yang kita inisialisasi tadi. Kemudian untuk persegi juga sama dengan panjang 10, dia panjang 10 dan lebar 10 juga, maka akan tercetak luasnya sebanyak 100 karena tadi persegi itu adalah panjang. Persegi panjang dan jajar genjang juga sama, mereka masing-masing. Parameternya jajar genjang atas kali tinggi 10 dan tinggi 20, luasnya 200. Kemudian selanjutnya untuk objek untuk kelas online shop di sini kita akan mendeklarasikan objek baru laptop dengan tipe datanya elektronik. Di sini nama parameternya ini mengandung nama dan juga harga. Jadi namanya Asus X4W4 dengan harga sebesar Rp10.000. Lalu kita anggap saja ongkirnya itu sebanyak 3 kg. Kemudian untuk objek baju dengan tipe dada pakaian bernama Gucci dengan harga Rp50.000. Dan di sini ongkir satu ini jadi kita diminta untuk ongkirnya itu selalu flat untuk baju dan juga cerita. Jadi tidak
terbatas dari jaraknya. Kalau misalnya kita di sini kita bisa mengganti kalau misalnya jaraknya 2 kilo atau 4 kilo, cuma di sini kita buat aja 3 kilo begitu. Lalu di sini untuk objek baru cerita, tipe datanya adalah buku, namanya Malin Kundang dan harganya 20.000. Lalu kita di sini akan menggunakan get all products untuk mendapatkan semua inputan tadi. Untuk hasilnya akan seperti ini. Ini ada nama barang, Asus Z4, jenis elektronik, dan juga harganya 10.000. Biaya ongkirnya 30.000. Dari ongkirnya, jadi ongkir elektronik tersebut tadi kalau kita lihat itu sebesar 10.000. Cuman dia karena dia 3 kilo jadi 30.000. Kemudian untuk Gucci, untuk barang yang bertipe data pakaian dan juga buku, dia ongkirnya akan flat dari kita tadi 8.000 dan 7.000. Kemudian di sini juga kita akan mendapatkan dari total belanjaan. 3 item dengan total 80.000. 10, 50, terus 20. Kemudian selanjutnya di sini ada output untuk rekening. Jadi kita inisialkan saja person bernama Noval dengan nomor rekeningnya random 7327 sekian-sekian dengan saldo penyetorannya 500.000. Kemudian kita cek saldonya. Kemudian untuk bunganya itu dia akan mendapatkan sebesar 50.000 rupiah karena bunga tadi 0,10%. Lalu misalnya dia penarikan di sini dengan nominal 100.000, maka sisa saldonya akan mencetak 400.000. Lalu di sini juga akan mencetak tipe rekeningnya yaitu debit. Nah, kemudian di sini sisa saldonya seperti yang sudah dikurangi tadi itu 400.000. Nah, kemudian berapa bunga bulan depan yang akan dia dapat? Jadi 40.000, jadi 10% dari saldo ini. Kurang lebih seperti itu. Baik, cukup sampai di situ untuk presentasi dari kelompok kami. Presentasi dari tugas proyek polymorphism pemrograman berbasis objek. Untuk mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.